alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini di atas dasar takwa dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Banyak orang membuat perkumpulan, tapi ingat Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling menyokong, yang saling mendukung, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Ada yang kumpulnya karena mobilnya sama, ada yang kumpulnya karena motornya sama, ada yang kumpulnya karena sekolahnya sama. Tapi ingat, semua perkumpulan yang tidak dilandaskan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla akan berakhir menjadi permusuhan. Mereka akan saling memaki, mereka akan saling mencela. Barang siapa yang masa redupnya malas menjerumuskan kepada hal yang bid'ah, maka dia telah tersesat. Namun siapa yang masa redupnya tadi, malasnya itu tetap membuat dia masih berada di atas ajaran Rasul SAW, di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kondisi futur, kondisi lemahnya iman, redupnya bara tadi, itu disebutkan ada dua kondisi berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Yang pertama, orang itu malas beribadah, berat menjalankan yang sunnah-sunnah. Dulu biasa di soft pertama di masjid, sekarang masbuk. Alhamdulillah jemaah, masih ke masjid. Nah, ada yang lebih parah lagi, jadi imam. Imam buat orang-orang yang masbuk. Jadi kalau tadi dia itu masih masbuk sama imamnya masjid, ini enggak, udah jadi imam dia di belakang. Imamul masbukin, ya Masya Allah. Kemudian ada tadi mulai jenuh belajar, males ya. Dia memilih santai. Kalau dulu jadi panitia kajian semangat, ini udah nggak mau dikasih tanggung jawab ya. Yang seperti ini itu insya Allah dialami oleh semua orang. Tinggal apa yang harus dia lakukan? Dia harus menjaga yang wajib-wajib. Udah, yang sunnah hilang tapi yang wajib masih terjaga. Kalaupun melakukan yang sunnah, yang ringan-ringan. Tadi nggak dia sholat sunnah udah malas, ya udah. Kau paling nggak antara adzan dan qomat itu berdoa. Kan ada orang yang mau sholat sunnah itu benar-benar seperti ada yang megang. Maka lakukan sunnah yang ringan. Berzikir, beristighfar. Karena amalan ini tidak memerlukan banyak syarat dan ketentuan. Yang namanya zikir dimanapun antum berzikir bisa. Kenapa? Ini dalam rangka untuk pemanasan, untuk masuk ke yang seperti dulu. Jangan sampai yang wajib itu berantakan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, itu imannya turun sampai yang wajib berantakan. Banyak para istri mengadukan suami. Dia mengatakan, Ustaz, ana nikah sama suami ana dalam kondisi dia itu istiqomah. Bahkan dia yang selalu mengajak anak kajian. Tapi sekarang sholat pun telat-telat.
tangannya pun mulai nyerempet ke yang haram. Kalau ditegur, dikasih nasihat, ya kan wajar, iman naik turun. Kalau yang sudah ke yang haram ini nggak wajar. Kalau tadi yang berkaitan dengan orang itu meninggalkan yang sunnah tapi yang wajib masih terjaga, itu wajar. Tapi kalau sudah kelewatan udah nggak wajar. Ini benar-benar harus diselamatkan. Dan ada satu kawan, dia kirim pertanyaan, Ustaz, ana ini suka keluar kota, Ustaz. Kerjanya dia keluar kota bersama kawan-kawannya. Ketika dia keluar kota tinggal di hotel, fasilitas hotel ini, dia ngomong, kawan-kawan ana ini, Ustaz, na'udzubillah, Ustaz. Kawan kerja. Mereka ketika masuk hotel bawa pelacur, Ustaz. Dan ana alhamdulillah bisa jaga diri, Ustaz. Tapi lambat laun ana juga bawa pelacur, Ustaz. Itu kondisinya. Dan setan ini tidak pernah tinggal diam menyesatkan manusia. Maka hari ini kita ngaji dalam rangka yang memperbaiki keimanan kita. Dan antum lebih tahu dengan kondisi diri antum, nggak perlu orang lain. Kalau pada hari kiamat nanti antum akan dikatakan kepada antum, Iqra kitabak, baca catatan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau yang melihat catatanmu sendiri, engkau yang hitung-hitung. Dan Allah mengatakan, balil insanu 'ala nafsihi basir walau alqa ma'adzira. Akan tetapi manusia lebih tahu dengan dirinya, walaupun dia mau cari berbagai macam alasan, dan kita tahu dari kita. Sebelum kita tahu manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah mengingatkan Nabi Adam, jangan sampai tergoda sama syaitan. Inna hadza aduwwun lak. Ini musuhmu. Dan di berbagai macam ayat Allah mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan musuh. Tapi ternyata syaitan berhasil menggoda Nabi Adam. Dan godaan setan itu indah. Siapa yang tahu setan itu ngomong apa sama Nabi Adam alaihissalam? Jemaah, Masya Allah, yang jauh di sana, yang keras suaranya, berdiri biar dengar gitu. Aku tidak mau mengubah manusia karena manusia terbuat dari tanah, sedangkan aku lebih mulia. Nah, ditakan ucapan setan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena aku sudah dihukum sesat olehmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Pokok di mana ada jalan lurus, setan akan duduk di sana, membuat antum keluar dari jalan yang lurus. Dan surga ini diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Jadi mau masuk surga itu sulit. Mau masuk neraka, tinggal ikutin syahwat antum sampai ke neraka antum. Mau ini iya, mau ini iya, lama-lama sampai neraka nanti. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan godain manusia dari depan, dari belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari arah, wa an aymanihim, kanan mereka, kiri mereka, wa an syama'ilihim. Poinnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan betul, Allah mengatakan tentang kita nih, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur.
Sebagian kita ketika istiqomah, ketika taat, malah dia merasa punya jasa terhadap agama ini, merasa sudah baik, merasa sudah punya banyak kontribusi kepada dakwah ini, kepada agama ini. Ini adalah penyesatan dari syaitan. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Coba lihat kondisi kita. Kita lebih sering mengeluh. Kalau kita dapat musibah, satu kampung tahu. Tapi kalau kita dapat nikmat, kadang-kadang sohib kita nggak tahu. Tahu-tahu fulusnya sudah habis, baru ngasih tahu, anak kemarin dapat rezeki sebenarnya. Terus ya sudah habis cuma sekarang. Yang diceritakan habisnya bukan rezekinya, itu kebanyakan manusia seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan bagaimana iman. Beliau mengatakan innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa menjadi usang di dalam jiwa kalian, di dalam diri kalian, sebagaimana baju itu jadi usang. Antum lihat ya, kalau antum sering pakai baju, dicuci lagi, dijemur, dipakai lagi, lama kelamaan itu mudah apa namanya ini? Lubang berkerut, kusut, mudah kusut, dan mudah robek. Kena tarik dikit, keren. Iman itu bisa seperti itu. Terus bagaimana sikap kita? Fasalullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Kalian berdoa minta sama Allah supaya iman kalian diperbaharui. Antum coba lihat kalau lagi pakai baju baru ya keren nanti. Mungkin bercermin sampai 5 kali. Lihat dari depan, dari belakang. Itu minta sama Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Ahibati fillah, ketika seorang hijrah, ketika seorang mengaku beriman, Allah akan berikan ujian. Jadi jangan berharap antum ketika hijrah, ketika beriman, jalan antum itu landai. Masya Allah jamaah. Ya, ini jamaah dihimbau untuk mematikan datanya, handphonenya, karena katanya untuk live ini jadi terganggu, mudah ganggu. Mudah-mudahan antum dapat pahala kalau ada yang nonton live itu jamaah. Jadi keluarkan handphone antum, keluarkan handphonenya. Nah, masya Allah, sinyalnya parah banget di handphone aja parah. Antum matikan data. Ini belum dimatikan juga, handphonenya siapa ya? Taib jamaah, antum matikan supaya teman-teman yang mungkin di rumahnya juga bisa mendapatkan manfaat. Ketika seorang mengatakan beriman, antum akan uji, benar nggak antum iman? Benar nggak antum hijrah? Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, ana hijrah, ana menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka dibiarkan, mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih ujian? Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian, memberikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga muncul, nampak mana yang benar-benar hijrah, mana yang benar-benar beriman, dan mana yang selama ini hanya pura-pura belaka. Dan Allah juga berfirman di surat Muhammad ayat 31. Allah mengatakan wala nabluwannakum, dan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian,
Camkan akan ada bala. Karena dunia ini darul bala, negeri bala dunia ini jemaah. Dan Allah mengatakan tentang, dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan tentang dunia ini, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk dunia ini. Semua yang dalamnya terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala wa 'alim aw muta'allim. Kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Orang yang belajar, orang yang alim itu enggak terlaknat. Antum bisa lihat semua yang antum sentuh di dunia ini itu akan sirna. Semuanya, apapun. Maka Allah mengatakan ini bukan negeri untuk bersenang-senang. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bala itu modelnya perintah Allah, itu juga ujian. Aturan dari Allah itu ujian. Takdir yang buruk itu ujian, takdir yang baik juga ujian. Semuanya bala. Sebagian kita jemaah kalau dapat nikmat itu tidak merasa diuji. Bahkan sebagian merasa Allah cinta sama anak. Buktinya usaha anak lancar, jabatannya anak naik terus, fee subscribernya mungkin tambah banyak, followernya tambah banyak. Oh, ini nikmat. Itu bala juga dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan bala tersebut. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kami benar-benar tahu, nampak muncul. Allah udah tahu sebenarnya. Tapi bagaimana ilmu itu muncul di permukaan? Mana yang benar-benar berjuang? Berjuang untuk taat, berjuang untuk bersyukur, berjuang untuk menerima takdir buruk, berjuang untuk meninggalkan larangan Allah. Berat, cuma berat. Antum ketika ada perempuan lewat, bagaimana perjuangan antum menundukkan pandangan antum? Ya Allah, ya Allah, sekali aja lama sudah. Bentar lagi istighfar sudah, insya Allah. Sekarang ujian kita, bala kita itu handphone kita. Semua ada di tangan antum. Mau dengarkan kajian? Ada. Tapi kan bosan kajian terus, Ustaz. Sesekali lah yang kurang bermanfaat. Lama-lama bukan yang kurang bermanfaat, ke tempat yang haram. Ini benar-benar balak di masa sekarang ini. Tapi jelasnya ujian itu akan terus ada. Anak-anak kita akan dapat ujian yang sama, tapi mungkin caranya berbeda. Sehingga nampak siapa yang benar-benar berjuang melawan nafsunya, melawan hawanya, kemauan-kemauan dia, melawan syaitan. Wasabirin. Dan kelihatan juga mana yang sabar. Karena perjuangan ini selalu berdampingan dengan yang namanya kesabaran. Ya gimana gak akan sabar kalau antum melihat jalannya sulit? Antum dituntut untuk sabar. Dan sekali lagi, kita itu seperti diayak jangan. Antum lihat sesuatu pasir yang diayak untuk kelihatan mana yang halus dan mana yang masih kasar. Ahibati billah, ada sahabat Nabi yang namanya Amr bin As. Siapa yang tahu kapan Amr bin As masuk Islam? Jamaah, di antara ini di sebuah akademik militer disebutkan di antara cara menguasai suatu bangsa adalah mengontrol sejarahnya, merubah sejarah. 1440 tahun yang lalu, cicit Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran.
Kita dulu diajarin peperangan Nabi SAW itu seperti diajarin menghafal satu surat dari Al-Quran. Karena apabila seorang muslim nggak tahu sama sejarahnya, ya dia akan menjadi umat yang kerdil. Dia nggak tahu bahwa Islam itu pernah sampai ke Madrid, jemaah. Sampai ke Madrid Islam itu, sampai ke Portugal. Sebagian kita nggak tahu, jemaah. Bagaimana Islam itu sampai hari ini masih ada di Kosovo. Islam itu sampai ke Bosnia, sampai ke Austria. Tapi sebagian kita nggak tahu. Tahunya Islam Timur Tengah. Ya, makanya jangan sampai kita lupa dengan sejarah. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, dulu bapakku Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngajarin anak-anaknya ini tentang peperangan Nabi SAW, tentang peperangan Nabi yang beliau hadir, yang beliau nggak hadir. Lalu bapakku mengatakan, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini loh kejayaan nenek moyang kalian. Ini loh sejarah nenek moyang kalian. Jangan dilupakan. Amr bin As itu masuk Islam kapan? Jemaah. Amr bin As ini masuk Islam bersama dua orang sahabat, bersama Khalid bin Walid, bersama Uthman bin Abi Talha. Iya, Uthman, anda lupa yang satunya. Mereka datang sebelum penaklukan kota Makkah ke kota Madinah. Amr bin As cerita, ketika dia mau mati ini, Amr bin As itu menghadap ke dinding, jemaah. Nangis Amr bin As. Anaknya Abdullah bin Amr bin As ini anak sama bapak umurnya nggak jauh. Ya, ada yang mengatakan 11-12 tahun umurnya anak sama bapak, bedanya jemaah. Untuk bisa tahu umur berapa menikahnya bapak. Ketika melihat bapaknya menangis, tanyalah Abdullah ini, ya abata, ama basyaraka Rasulullah SAW bikada. Ayah, bukankah Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada Muhammad SAW dengan ini disebutkan perjuangan bapaknya bersama Nabi SAW. Amr bin As ini pernah diangkat jadi komandan perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Maka sang anak karena takut bapaknya ini sedih atau merasa nggak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dikasih kabar gembira hal itu. Akhirnya yang awalnya ngadep ke tembok, ngadep ke orang-orang yang sedang ada di rumah itu. Lalu dia mengatakan, inna afdala ma nu'id syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bekal yang paling afdal yang harus kita persiapkan adalah dua kalimat syahadat. Lalu dia mengatakan, inni kuntu ala atbaqin salas. Hidupku itu melalui 3 fase. Tadi setiap orang tahu fase kehidupan dia. Ada sebagian yang mengatakan, ya Allah, Ustaz, dulu Ustaz, dosa apa yang gak anak kerjakan? Orang tahu. Dulu anak gak pernah sholat, Ustaz. Dia tahu dengan diri. Amr bin As cerita tentang fase kehidupan dia. Yang pertama dia mengatakan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku mendapati diriku pada waktu awal fase kehidupanku, tidak ada manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Ini fase hidup dia. Dia benci sama Rasulullah SAW. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan pada fase itu aku kepingin berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia cerita, ini kondisi dia pada waktu dulu.
Falau muntu ala tilkal hala lakuntu min ahliha. Kalau aku mati pada waktu itu, neraka tempatku. Yakin dia. Kemudian falamma ja'ala Allah al-Islam fi qalbi, ketika Allah berikan hidayah kepada aku, Allah jadikan Islam di dalam hatiku. Ataitun Nabi SAW, aku datang jumpai Nabi SAW dari Mekah dengan jarak 435 km. Datang Amr bin As meninggalkan Mekah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ubsud yaminak, berikan tangan kananmu, aku akan baiat kepadamu. Lalu Nabi memberikan tangannya kepada Amr bin As. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, kata Amr bin As, faqabattu yadi. Amr bin As nggak jadi baiat, nggak jadi salaman sama Nabi SAW. Kenapa? Amr bin As mengatakan, aradtu an ashtari, aku punya syarat, aku mau baiat tapi aku punya syarat. Kata Nabi SAW, tashtaritu mada, apa syaratmu? Atau tashtaritu bimada, apa syaratmu? Ayyufar, syaratnya diampuni dosa-dosa. Karena Amr bin As berpikir, kalau dia masuk Islam tapi dosa-dosa kejahatan dia sebelum masuk Islam nggak diampuni, ya buat apa, kata dia. Maka dia mau bikin syarat. Disitulah Nabi SAW mengatakan, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma qabla, apa engkau nggak tahu Islam itu menghancurkan semua dosa-dosa yang sebelum Islam. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qabla, hijrah itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Akhirnya masuk Islam Amr bin As. Lalu Amr bin As mengatakan, sejak itu tidak ada satu orang yang lebih aku cintai daripada Nabi SAW. Tidak ada satu manusia yang lebih aku agungkan daripada Rasul SAW. Sampai saat mengatakan, aku itu nggak pernah memandang Nabi full gitu ya, melototi Nabi, nggak pernah. Karena begitu wibawanya Rasul SAW. Kalau aku diminta untuk memberikan bagaimana wajah Nabi, aku nggak mampu menceritakan. Kemudian saat Amr bin As mengatakan, walau mutu ala tilkal hala, kalau aku mati pada waktu itu, di kondisi itu, la rajautu an akuna min ahli jannah, aku berharap masuk surga. Ini mungkin dirasakan oleh sebagian kita. Ketika awal hijrah, Allahu Akbar jamaah, itu iman begitu bulatnya di dada kita, begitu semangatnya kita melakukan ketaatan, dan kita berpikir kalau mati pada waktu itu ada harapan kita masuk surga. Amr bin As tidak mengatakan dia pasti masuk surga, enggak. Kalau yang pertama dia mengatakan pasti masuk neraka, tapi kalau yang ini dia berharap. Yang namanya orang melakukan ketaatan, dia berharap. Dan sebagian kita pernah mengalami fase itu, fase yang dia berharap masuk surga, tapi sekarang berubah. Amr bin As mengatakan setelah meninggalnya Nabi SAW, ya aku nggak tahu kondisiku sekarang. Aku jadi gubernur, dikasih kekuasaan, aduh sudah banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang Amr bin As, aku nggak tahu sekarang gimana kondisi. Dan sebagian kita berada di kondisi itu, yang dia nggak tahu. Mau berharap masuk surga tapi banyak dosa, mau ngomong masuk neraka kita nggak mau masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan orang itu imannya bisa terjun payung? Kita akan sebutkan beberapa sebab. Karena biasanya kalau antum datang ke dokter, langsung antum menyebutkan anak sakit ini, dikasih obat sama dokter. Anggap anak sakit perut, dokter kasih obat dokter. Alhamdulillah 2-3 hari selesai. Tapi berapa hari kemudian datang lagi penyakit,
penyakitnya karena orang ini nggak tahu apa sebab dia sakit. Dia cuma dikasih obat agar penyakitnya hilang. Ketika dokter mengatakan ini sebabnya, boleh jadi karena engkau makan sambal. Kalau kepingin sembuh, obatnya diminum, sambelnya dikurangi. Oh gitu dong. Jazakallah khair. Tahulah orang itu. Kayak orang yang kena asam urat, dia cuma dikasih obat asam urat sama dokter. 2 hari datang lagi, dok, kambuh lagi. Ternyata dia suka makan melinjo. Tahu melinjo? Menikmati melinjo dia. Ini loh penyebabnya. Oh gitu. Maka anak sebutkan sebab-sebabnya supaya kita bisa mengobati diri kita sendiri. Yang pertama, faktor agama. Orang itu bisa jadi futur karena urusan agama. Kenapa? Ketika dia hijrah, ketika dia mulai tahu agama ini, dia tidak mendapatkan pendidikan yang tepat dalam urusan agama. Cuma ikut-ikutan hijrah, tren aja, sehingga dia nggak tahu gitu tentang bagaimana agama ini sebenarnya. Dia pikir hijrah itu ya memanjangkan jenggot. Alhamdulillah, anda sudah hijrah. Apa buktinya? Ini jenggot. Ya. Sejak kapan jenggot jadi bukti orang itu sudah hijrah? Ada, dia harus belajar. Ini gara-gara ketika awal dia hijrah itu, dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, atau dia juga nggak belajar yang benar. Itu yang pertama, urusan agama. Atau juga dia ketika awal hijrah belajar agama, kemudian dia berlebih-lebihan. Maka sebagian kita ini kadang-kala yang sunnah dianggap wajib, yang mubah dianggap makruh, yang makruh dianggap haram. Ada sebagian kayak gitu. Karena awal hijrah, lihat bapaknya ngerokok, bapak ini mau masuk neraka. Jadi bapaknya kayaknya jualan neraka. Kadang-kadang ada sebagian kita itu seperti orang baru belajar, kemudian dia mau ngantem sana ngantem sini, akhirnya dia terjebak dalam sesuatu yang berlebih-lebihan. Sholat malam awal hijrah, masya Allah, anak sholat malam, sejak hijrah anak sholat malam 11 rakaat. Alhamdulillah, dari jam 1 sampai jam 3. Berapa lama? Cuma 3 bulan. Habis gitu capek. Iya. Ketika antum berlebih-lebihan, antum akan mengalami masa tadi, masa redup, semangatnya berkurang. Akhirnya karena kecapean antum tinggalkan ibadah. Rasul SAW pernah lihat di Masjid Nabawi, itu ada tali ya, Masjid Nabawi itu banyak tiangnya dari pohon kurma ya. Ada tali. Nabi tanya, ini tali apa ini? Oh, ini talinya Zainab. Zainab itu kalau sholat malam sampai dia, supaya dia kuat, dia pegangan sama tali itu. Dari panjangnya sholat dia. Maka Nabi SAW potong tali itu. Sholatlah ketika kau semangat, ketika capek istirahat gitu. Jangan berlebih-lebihan. Maka sebagian kita ada yang berlebih-lebihan ketika dia awal hijrahnya, awal taatnya, ketika semangatnya hilang, dia akan menyimpang. Gak kuat dia itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun, agama ini mudah. Jangan memberatkan diri, tapi jangan diremehkan agama ini. Wala yushaddad din ahad illa ghalabah. Tidak ada satu orang yang kemudian merepotkan dirinya, memaksakan dirinya dalam urusan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Jangan memberatkan diri, karena agama ini mudah. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, itu semua sudah.
dijelaskan. Ada mungkin yang antara halal sama haram, mustabihat. Sebagian kita nggak tahu, banyak kita nggak tahu, tapi ulama-ulama alhamdulillah tahu. Kita perlu bertanya. Tapi itu tuh, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama. Khawarij, kelompok Khawarij itu mereka dari berlebih-lebihannya beragama sampai perempuan yang datang bulan itu harus mengkodok sholatnya. Oh, puasa kok dikodok, sholat nggak dikodok, kodok juga. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalian berusaha dalam beragama itu menepati sasaran. Nggak bisa mendekati, paling tidak. Ada usaha dari kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kondisi yang pertama. Artinya faktor yang pertama faktor agama. Faktor yang kedua faktor kejiwaan. Ada orang yang kena was-was ya. Antum lihat kadang-kala ada orang yang sholat Allah nggak jadi, Allah nggak jadi, Allah pas imamnya rukuk Allah Akbar jadi cepat. Kok bisa gini? Dari tadi nggak jadi, pas imamnya rukuk karena takut kehilangan satu rakaat jadi dia cuma. Ada was-was orang itu yang nggak benar. Kemudian was-was dalam wudu ya. Ada banyaklah kondisi kejiwaan orang itu yang kadang-kala dia takut mati. Kondisi jiwa dia. Kalau takut mati membuat dia semakin taat sama Allah, bagus. Tapi yang jadi masalah takut mati suaminya nggak diurusin. Anaknya mau nyebrang, jangan nyebrang. Jangan nyebrang. Takut ditabrak. Terus ya nggak usah nyebrang. Subhanallah jemaah. Itu ada orang yang kena kejiwaan. Sebagian orang udah ngaji sehingga dia takut sama mati, semuanya khawatir, dan menyebabkan dia nggak tambah taat sama Allah, nggak berbakti sama suaminya, nggak mendidik anak-anaknya karena sakit jiwanya. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyuruh kita mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Iya. Dan orang ketika mengingat kematian seharusnya dia semangat beribadah dengan harapan semoga aku mati pada saat beribadah, bukan malah diam putus asa. Ini termasuk faktor yang membuat orang jadi futur ya. Dan kadang-kadang pada akhirnya kalau kelamaan jiwanya sakit ini, dia meninggalkan agama. Dia jadi orang dulu lagi seperti yang dulu sudah sana nggak mikirin agama daripada stres. Padahal agama ini mudah. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial ini seperti anak muda yang kepingin nikah, tapi nggak nikah-nikah. Padahal dia semangat beribadah. Ngomong sama bapaknya, bapak, ibu, kayaknya anak sudah waktunya menikah. Terus dia nggak diperbolehkan sama orang tuanya. Orang tua enggak sampai selesai kuliah. Itu terkadang tertekan jiwanya. Maka orang tua juga harus melihat kondisi anaknya. Ketika melihat anaknya ini memang dia butuh untuk menikah dan dia punya kemampuan, nikahkan. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Nikahkan tuh yang jomblo-jomblo itu, nikahkan dari budak-budak kalian, dari yang laki perempuan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih kecukupan sama mereka. Maka orang tua juga harus melihat kondisi anaknya. Kita pun juga harus melihat kondisi kita. Ketika antum butuh nikah, dan mungkin antum lihat, ya Ustaz, anak kepingin nikah Ustaz, tapi maafi fulus, ada fulus. Terus gimana?
Dicari mertua yang mau ngutangin putrinya. Loh, betul Ustaz Muflih kan? Boleh kan kredit anaknya orang kan? Oh, motor aja boleh kredit, tapi nggak boleh pakai riba, jamaah. Antum ngomong, Nabi Musa itu bayar mahar istrinya 8 tahun. 8 tahun. Maka nggak apa-apa antum datang ke mertua. Bismillah, anak mau menikah sama putri bapak, dan anak akan bekerja di perusahaan bapak selama 5 tahun. Insyaallah. Padahal dia nggak butuh bekerja kan, tapi kita menawarkan diri untuk bekerja. Itu nggak apa-apa. 5 tahun anak akan berkhidmat. Nabi Musa 8 tahun, kemudian plus 2 tahun, 10 tahun akhirnya Nabi Musa. Itu nggak apa-apa, karena ini bisa membuat orang jadi futur. Karena yang namanya syahwat itu, ya Allah, memang Nabi SAW memberikan arahan. Kalau yang nggak mampu puasa, itu juga solusi. Tapi gimana kondisi imannya lemah, dia butuh nikah, sedangkan puasa, gimana mau puasa? Anak ini sedang lemah imannya. Dan anak punya kakak kelas jamaah dulu, gara-gara ditahan-tahan dia menikah sama orang tuanya, akhirnya dia salah jalan. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian ada juga faktor sosial ini sebagai seperti seorang wanita yang ketika dia punya suami, dia istiqomah, ditinggal mati suaminya, jilbabnya dibuka. Ini terjadi. Atau karena penyakit, atau karena dulu ya dia terhormat kemudian nggak dihormatin orang. Ada banyak faktor sosial yang menyebabkan iman itu bisa turun. Jadi kita harus tahu diri. Jadi kita melihat perempuan ini, ya Allah kesian perempuan ini, padahal dulu pakai jilbab datang kajian, sekarang dia berubah. Selamatkan dia. Gimana caranya menyelamatkan janda ini? Nah, gimana? Ya saya jawab, diapakan? Iya, karena itu terjadi dia. Di masa Rasul SAW, bagaimana para sahabat itu kalau ada janda, nggak lama dia menjanda, segera ada yang menikahi. Jandanya Abu Bakar dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika anaknya Umar, Hafsah menjanda, suaminya meninggal dunia, Umar ingin menyelamatkan putrinya. Dia carikan suami. Dia datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau nggak mau nikah, aku ingin nikahkan engkau sama Hafsah. Apa kata orang sekarang jemaah? Kalau antum bawa anak antum kepada laki-laki yang sudah beristri, ini Abu Bakar sudah punya istri, sudah punya anak, ini Umar nawarin putrinya. Kata orang sekarang, oh merusak rumah tangga orang ini, mau merusak rumah tangga orang. Itu ada di benak banyak orang. Para orang tua juga seperti itu. Engkau kalau menawarkan putrimu, cari orang laki lain, jangan ditawarkan kepada menantuku. Loh, menantu ibu ini, menantu bapak ini punya jatah 4, dia baru 1. Betul nggak jemaah? Oh, masya Allah, semangat. Intinya tadi, yang salah satu menyebabkan orang futur itu masalah. Ditinggal mati oleh suami, dia jadi janda, dia harus ngurusin anaknya, dia harus bekerja. Maka bagaimana kita sama muslim untuk membantunya? Kemudian faktor yang keempat, lingkungan. Ketika awal istiqomah dia, ya masya Allah, dia datang ke masjid, datang kajian, datang ke rumahnya ustadz, pokoknya berusaha dia cari kawan-kawan yang baik. Tapi terkadang dia bekerja di tempat yang tidak baik.
Ada cerita seorang laki-laki, dia kerja kalau nggak salah di perhotelan, bagus jabatan dia. Ya karena kesibukan dia, lingkungan dia, akhirnya dia terjebak dalam kemaksiatan. Istrinya ngomong, datang ke anak istrinya, anak masih menerima dia, asalkan dia keluar dari tempat kerjaan. Betul, alhamdulillah dia keluar dari tempat kerjanya, alhamdulillah jadi baik. Jangan memaksakan diri antum ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung antum untuk masuk surga. Jangan maksa diri, jangan mengatakan, oh gimana Ustaz, anak mau cari kerjaan lain. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi buat dia. Bukan mertua antum yang kasih solusi, tapi Allah yang kasih solusi buat antum. Rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Antum pikir para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah enak hidup mereka? Tidur di masjid sebagian mereka, ada 80 sahabat tidur di masjid. Bicara pekerjaan, enggak semua ada pekerjaan di Madinah itu. Tapi mereka berusaha untuk menyelamatkan agama, bukan menyelamatkan ekonomi kemudian mengorbankan agama. Maka doa Nabi SAW mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami, ya Allah. Kalau antum kehilangan pekerjaan, antum di PHK, lihat jemaah di masa Covid kemarin itu. Jutaan orang di PHK. Jutaan orang di PHK. Apakah setelah di PHK semuanya mati? PHK sudah habis rezekinya anak. Enggak. Yang kasih rezeki antum itu Allah, bukan bos antum, bukan perusahaan tempat antum kerja. Enggak. Mereka enggak pernah kasih rezeki antum. Allah yang kasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melatah di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Antum lihat burung-burung itu, bagaimana Allah kasih rizki sama dia. Pernah ngelihat burung di musim hujan dia beli kulkas, karena musim hujan ini kayaknya harus ada kulkas. Ada. Pernah burung itu di musim padi dia ngambil padi lebih, karena ngeliat alhamdulillah di musim padi nih anak bawa yang banyak, dia bikin gudang ya, gudang di sarangnya ada gudang buat padi. Nggak ada aja. Dan kita disuruh mencontoh itu, bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal sebenarnya. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakalnya amalan hati, amalan hati. Yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, bukan kepada semut. Semut masih nyimpen makanan, tapi seperti burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi keluar lapar burung itu, pulang kenyang. Maka ingat faktor lingkungan ini. Ketika antum berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung antum untuk istiqamah, tinggalkan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang jadi masalah, antum yakin apa enggak sama Allah. Anak punya sohib Ustaz, resign, berantakan hidupnya Ustaz. Ya, para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bicara secara ekonomi berantakan mereka. Tidur di masjid mereka cuma. Sampai kadang-kadang 2 hari nggak makan. Sebagian sahabat Nabi itu pakaiannya itu hampir tidak menutup aurat. Ketika mereka sujud,
sarung itu dipegangin jemaah, karena takut kelihatan dari belakang. Susah secara ekonomi, tapi memang itu ujian menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faktor lingkungan, maka perlu kita mencari lingkungan yang baik. Kemudian cari kawan. Lingkungan ini ya kita harus cari kawan yang baik. Nabi SAW mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu makan domba yang terpisah dari rombongannya. Kalau domba itu bersama rombongannya, insya Allah selamat jemaah. Begitu pula kita. Kalau kita berusaha mencari lingkungan yang baik, kawan yang baik, insya Allah setan mau narik kita itu, kita ditarik sama kawan kita. Ditarik sama kawan kita. Antum lihat film-film singa atau serigala yang sedang menerkam sekelompok binatang itu, mesti dia cari yang terpisah, yang lambat jalannya, terkam sama dia. Tapi ketika dia masuk ke dalam, selamat. Antum lakukan ini. Cari lingkungan yang baik, cari kawan yang baik, insya Allah selamat. Kemudian ada faktor ekonomi yang membuat orang futur. Awalnya Masya Allah, ya tuh jemaah, kalau bicara faktor ekonomi, kemarin ketika Covid, ada kawan di Jakarta cerita, ini kawan kita, dia cerita tentang kawannya, baik Ustaz, orang yang suka bantu, ngaji sudah lama, dia punya istri 2 Ustaz. Artinya dia benar-benar sudah Masya Allah, ketika Covid habis ekonomi dia Ustaz, hancur, dan dia ditemukan sudah mau gantung diri. Istrinya telepon Ustaz, datang Ustaz itu alhamdulillah menyelamatkan dia. Itu bisa membuat ekonomi ini ujian juga dari Allah gitu, yang membuat iman seseorang itu jadi naik atau turun, kaya atau miskin. Ketika Nabi SAW menyebutkan, kalian segera beramal sebelum 7 perkara. Di antaranya kalian menunggu apa? Menunggu ghinan mudghiyan atau faqran mumsiyan. Kalian nunggu kaya, makanya beramal nunggu nanti kalau aku kaya aku akan bersedekah, nanti kalau aku kaya aku akan ini itu. Jangan sekarang beramal. Karena ketika datang kekayaan belum tentu iman antum seperti sekarang. Berapa banyak orang kaya yang kemudian jadi nggak pernah ke majelis ilmu. Dulu ketika masih miskin, sok pertama jemaah. Ketika punya utang, Masya Allah, kayaknya yang deket-deket sini ini boleh jadi banyak utang, belum tentu ya. Ketika sudah mapan hidupnya, udah pakai mobil bagus, dia datang terakhir sambil melihat, oh Masya Allah ya, banyak jemaahnya Masya Allah. Wah dia jemaah, karena gak ada tempat duduk sudah. Dulu enggak, berdiri dia jemaah. Maka yang berdiri itu biasanya baru-baru hijrah jemaah, benar. Belum tentu jemaah, belum tentu juga. Tapi semangat lu jemaah. Gimana sudah kaya? Seperti itu kadang-kadang. Ini juga fitnah gitu. Ini faktor yang membuat imannya turun, faktor ekonomi. Baik karena kekayaan atau karena miskin. Gara-gara miskin dia dikejar-kejar harus mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya. Akhirnya dia nggak pernah kajian. Sholatnya pun telat-telat. Dia harus jadi mungkin supir taksi online, yang dia dulunya ketika mau azan dia nggak akan narik. Sudah, anak sholat dulu. Tapi gara-gara butuh fulus, sebelum azan pun dia Bismillah sudah. Ini lebih penting. Maka kita harus hati-hati. Maka doa Nabi SAW, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku minta hidup dalam kebaikan di tengah, dalam kondisi kaya ataupun miskin. Ketika kaya nggak jadi congkak dan sombong, ketika miskin nggak jadi lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu faktor ekonomi, dan semoga Allah menguatkan kita untuk melewatinya.
Terus bagaimana cara kita mengobatin futur itu ketika iman kita terjun payung? Ingat, terjun payung itu turun terus ya mah. Tapi antum ketika turun, cari tempat turun yang antum selamat. Ada orang yang terjun payung tapi dia tidak bisa mengendalikan payung. Akhirnya dia turun di pohon kelapa atau apa ini itu. Banyak kejadian seperti itu. Maka jadilah orang yang terjun imannya tapi antum bisa mengendalikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh hadis dalam hadis Nabi SAW. Baik, solusinya sebenarnya setiap sebab itu punya solusi sendiri. Antum tinggal menyimpulkan tadi. Tapi ada solusi umum jamaah. Jalan keluar umum yang pertama sebelum kita masuk ke tanya jawab, doa. Antum minta dengan jujur, dengan serius, dengan penuh penghayatan, maksa sama Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab. Antum minta ketika antum tahu kondisi iman antum lemah, antum baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang di surat Ali Imran ayat 8. Itu doanya orang yang berilmu kayak gitu. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, berikan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Engkau maha pemberi. Nabi aja doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Apalagi ketika antum merasa imannya semakin turun nih, semakin turun, semakin kenceng doanya. Dan terus dibaca ketika iman antum sudah naik, antum tetap baca itu supaya nggak turun. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar doa. Abu Bakar ini datang, ya Rasulullah, alimni du'aan aquluhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Nih Abu Bakar minta doa sama Nabi. Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Abu Bakar yang dampingi Nabi SAW ketika hijrah. Abu Bakar yang hartanya diberikan kepada Nabi SAW untuk dimanfaatkan demi agama ini. Ketika minta doa, kita biasanya kalau minta doa apa jamaah? Ya apa Ustaz, supaya jodohnya cepat datang, Masya Allah, supaya rezekinya lancar, ya apa Ustaz, supaya istri ridho saya kawin lagi, apa? Kita doanya dunia aja jemaah. Nih Abu Bakar minta doa, dikasih doa sama Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar suruh baca doa itu ya. Bayangin. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Berikan buat aku ampunan dari sisimu dan kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu dibaca waktu sholat. Di luar sholat juga dibaca, nggak apa-apa. Baca ketika sujud, baca sebelum salat. Karena diantara yang menyebabkan futur itu dosa. Itu dosa. Baik. Yang kedua, terus belajar. Ngaji. Kemarin ketika COVID kita ngajinya online. Subhanallah jemaah. COVID itu benar-benar ada hikmah besar di balik itu. Kajian-kajian online itu banyak sekali. Perusahaan-perusahaan, ya, rumah sakit itu pada mau ngaji online. Yang sebelumnya nggak pernah ngaji. Dan Anda melihat ketika ngaji online itu enaknya bisa sambil tiduran. Sampai pernah kajian online itu Anda melihat yang ngaji pakai Zoom dulu ya.
Ada yang pakai celana pendek sambil makan mie. Iya nah, Allahu Akbar, enak banget ini. Tapi dia mau ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah dia mau ngaji. Dia nggak tahu kalau kameranya hidup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillah. Jadi karena ketika COVID itu ngajinya online dan kita santai, emak-emak ngaji online ditaruh di dapur sambil masak, bapak-bapak ngaji online sambil tiduran, tahu-tahu bangun, kok udah selesai ustadznya, makanya sebagian yang biasa tidur itu ketika ngaji online datang ke masjid, tidur juga di masjid jamaah. Mungkin masih terbawa kebiasaan itu gitu loh, ngaji online ya. Dia pikir ustadznya masih online juga ya, padahal kelihatan sama sahibnya. Jamaah, tidur itu ada yang dari Allah dan ada dari setan. Sebutkan tidur yang dari Allah. Nah, gimana? Antara sholat antara jam sebelum zuhur sekali dulu lah, kasih nggak apa-apa, kirim. Tidur yang dari Allah setelah sholat zuhur kasih nggak apa-apa. Mumpung banyak mumpungnya langsung setelah sholat Jumat ya sama zuhur dengan Jumat kasih nggak apa-apa. Jadi tidurnya sejumat sekali dia gitu kan. Jamaah, tidur yang dari Allah itu tidur ketika perang. Itu dari Allah. Allah berikan tidur sahabat ketika perang Badar, perang Uhud. Itu biasanya orang kalau tegang itu nggak bisa tidur. Itu Allah kasih tidur. Itu tidur yang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berikan nu'as, ngantuk kepada sahabat sampai pedangnya itu jatuh sahabat. Allah berikan ketenangan di hati mereka. Itu tidur dari Allah. Tidur yang dari setan, salah satunya pas kajian. Itu tidur dari setan. Jangan Ustaz, anak ngaji Ustaz, datang ke majelis ilmu, ini mungkin tidurnya juga dari Allah Ustaz. Enggak, itu dari setan. Itu dari setan. Jadi tadi terus belajar, jangan belajar ilmu, datang kajian ya. Paling tidak antum kasih jadwal rutin. Rutin, anak mau ngaji sepekan sekali, nggak apa-apa. Karena sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit, tapi kontinu antum kerjakan itu. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan kepada ustadznya. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Sudah kondisikan antum. Cuma kita ini sebagian itu nggak punya itikad cari kawan baik. Kita datang ke majelis ilmu nggak punya kawan kita. Antum sendirian, memang duduk di lautan manusia, tapi antum sendirian. Padahal kita disuruh cari kawan yang soleh, seharusnya duduk. Assalamualaikum. Dari mana mas? Ngobrol. Ustadznya belum datang. Ngobrol dari mana? Tukar handphone. Masya Allah, mungkin kerjaannya sama. Mungkin ada maslahat yang bisa dibagikan. Sudah kenal semua dengan yang di kanan. Coba semuanya kenalan sama yang di kanan dan kirinya, baru kita lanjut lagi. Ibu-ibu juga, ibu-ibu di atas juga tolong kenal sama yang di kanan dan kirinya yang belum kenal. Ibu-ibu tolong kenalan juga. Sudah mau hadiah untuk apa kasih. Nah, ini hadiah gantian bacanya antum sama yang kenalan itu. Allah sahih jamaah, ini berulang kali kita datang ke majelis ilmu tapi kita serasa sendirian jamaah. Sampai pernah ada cerita seorang, ya udah lama dia hijrah, dia mengatakan Ustaz, pertama anak hijrah sama istri anak,
Anak datang ke kajian Ustadz di Surabaya waktu itu. Anak duduk, istri anak duduk di tempatnya perempuan, nggak ada satu orang pun yang nyapa anak. Anak kayak sendirian. Anak WA istri anak, ada yang nyapa anti nggak di sana? Sama, nggak ada. Ini penyakit. Padahal bisa jadi orang itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Bukankah kita disuruh cari kawan-kawan yang soleh? Nanti di surga itu Allah ketika mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, ada beberapa asar yang disebutkan penghuni neraka itu mengatakan, kita ini nggak ada yang memberikan syafaat kepada kita, nggak punya kawan dekat juga kita yang bisa menyelamatkan kita. Tatkala ada orang di neraka yang keluar dari neraka karena syafaat, mereka tanya, ini siapa yang ngasih syafaat orang ini? Nabi, malaikat? Enggak, sohibnya, kawannya ngasih syafaat. Maka tolong antum datang ke majelis ilmu, belajar ilmu, niat juga cari kawan. Ana mau cari sahabat. Setiap datang ke majelis ilmu, assalamualaikum, kefalak, tukar nomor handphone. Nanti ketika ada kajian, mungkin kawan kita tanya, antum hadir nggak? Ya Allah, iya, ana lagi ada kerjaan. Ada yang mengingatkan. Maka tolong itu selalu, setiap kajian datang ke masjid, antum tanya. Yang emak-emak juga, kadang-kadang emak-emak ini ada geng-gengan juga aja. Geng yang bercadar, kalau dilihat nggak bercadar, oh sebelah sana. Enggak loh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sampai ada istilah kalau perempuan pakai jilbab syar'i, sebutannya apa? Oh, akhwat. Kalau jilbabnya nggak syar'i, cewek. Allahu Akbar, jamaah. Itu semua saudara kita. Yang mau pakai jilbab syar'i, nggak pakai jilbab syar'i, selama dia muslim, saudara kita. Dan dia punya hak. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau berjumpa ucapkan salam. Itu hak dia. Jangan karena pakaiannya nggak sama dianggap oh beda. Enggak, itu hak. Tolong persaudaraan ini jaga. Dan ini juga tadi untuk menyelamatkan keimanan kita. Ada yang mengingatkan kita. Kemudian yang keempat, menjauhi lingkungan-lingkungan yang berbahaya. Kemudian yang kelima, berusaha ketika futur itu sudah kita rasakan, segera diobati. Jangan nunggu besar. Seperti kanker, banyak orang itu sulit untuk diobatin karena kankernya baru ketahuan setelah stadium 4. Padahal kalau ketahuan stadium 1 masih ada harapan. Nah, kita juga harus tahu diri, antum ini stadium berapa ini. Ketika masih ringan, segera diobati. Jangan nunda-nunda amat. Oh nanti insya Allah anak tobatnya sekalian aja. Ya, iblis itu selalu mengatakan itu. Engkau berbuat dosa, jangan tobat dulu. Mungkin besok kau berbuat dosa lagi. Asal lusa saja tobatnya. Akhirnya dosa itu bertumpuk dan aku tidak bertobat. Kemudian jamaah perlu datang ke ustaz, tanya, minta nasihat. Jangan malah jauh. Udah futur, malu ketemu ustaz. Aduh, anak malu ketemu ustaz. Untuk kesempatan sekarang untuk cari nasihat kepada ustaz. Kemudian lakukanlah perkara-perkara yang bisa menambah keimanan. Berzikir, baca Quran, ya. Itu insya Allah merenungkan ciptaan Allah dapat menambah keimanan kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita